Kembali Anda menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Perindustrian terus mendorong semua industri di Indonesia agar bisa bertransformasi menjadi industri hijau. Dengan semakin masifnya industri hijau di Indonesia, maka dapat mendukung tercapainya indeks ekonomi hijau di tahun 2045. Sektor industri menjadi salah satu sektor yang mendukung perekonomian di Indonesia. Namun, sektor industri tidak selalu berdampak positif, namun juga bisa memberikan dampak negatif, seperti pencemaran air dengan pembuangan limbah pabrik ke sungai, pencemaran udara akibat asap dari aktivitas pabrik, pencemaran tanah akibat pembuangan kemasan hasil produksi ke lingkungan sekitar, dan perubahan iklim. Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan industri yang ramah lingkungan atau industri hijau menjadi salah satu kunci. Kementerian Perindustrian yang menjadi pelopor dalam bidang industri dan lingkungan mendorong semua industri untuk menerapkan industri hijau. Tentunya produk yang dihasilkan oleh suatu industri yang sudah menerapkan prinsip industri hijau, ini otomatis akan meningkatkan daya saing dari produk itu sendiri. Sehingga ujung-ujungnya ya akan meningkatkan tingkat penjualan perusahaan dan profit perusahaan. Ini dari perspektif perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri hijau merupakan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Upaya percepatan pengembangan dan penerapan industri hijau tentunya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah daerah. Kepala Pusat Industri Hijau mengatakan pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait industri hijau, memberikan fasilitas dalam bentuk pendampingan dan sertifikasi, serta memberikan penghargaan kepada industri yang berhasil menerapkan industri hijau. Tentunya dengan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam mewujudkan industri hijau dapat meminimalisir emisi dan limbah akibat dari proses produksi. Yang pertama bisa membantu untuk meningkatkan awareness dengan melakukan sosialisasi, promosi, campaign kepada industri-industri yang ada di wilayah masing-masing. Lalu yang kedua, mereka juga bisa melakukan pembinaan industri hijau. Jadi perusahaan-perusahaan ini perlu didampingi, perlu diberikan pemahaman bagaimana mereka bisa bertransformasi. Pemirsa, perkembangan industri hijau di Indonesia sangat berkembang pesat. Hingga saat ini sudah ada lebih dari 2.000 perusahaan yang menerapkan industri hijau. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait perkembangan industri hijau di Indonesia, rekan kami Anggria Ratri akan berbincang lebih dalam bersama Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Apit Priyanugraha. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah tak kenal henti untuk meningkatkan dan juga mengembangkan daya saing industri di Indonesia. Terbukti di tahun 2023 atau di tahun lalu, kemajuan industri pengolahan di Indonesia ini mampu mendongkrak PDB nasional sebesar 18,67%. Dan tentunya pengembangan industri nasional ini tidak hanya berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi, namun juga memberikan dampak buruk khususnya pada lingkungan dan juga sosial. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menjadikan industri hijau sebagai solusi dari dampak industri. Dan untuk mengetahui lebih dalam bagaimanakah perkembangan industri hijau di Indonesia, saat ini sudah bersama kami Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Bapak Apit Priyanugraha. Selamat malam Pak Apit, salam sehat. Selamat malam Mbak Anggi. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Apit. Kita membicarakan terkait industri hijau di Indonesia. Nah, mungkin istilah ini masih asing begitu Pak di sebagian besar masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa GPR TV secara konsep industri hijau itu manajemen yang seperti apa? Baik. Jadi Mbak Anggi, istilah industri hijau itu kalau kami dari Kementerian Perindustrian tentunya secara definisi itu ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Industri yang dikatakan industri hijau itu adalah industri yang sudah menerapkan 3 prinsip ya, yang terutama adalah menerapkan efektivitas dan efisiensi, baik itu sumber daya, ya, energi, itu termasuk bahan baku, air dan seterusnya. Juga sudah menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Ya.
Dan terakhir tentunya ada kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, ini 3 prinsip utama ini yang menjadi pilar suatu industri itu dikatakan industri hijau. Oke. Industri hijau memiliki 3 prinsip begitu ya Pak, efektif, efisien, dan juga ramah lingkungan. Ramah lingkungan dan kebermanfaatan. Dan kebermanfaatan. Nah, hingga saat ini di Indonesia sudah ada berapa perusahaan yang menerapkan industri hijau tersebut dan dari daerah mana saja mayoritasnya Pak? Baik, kalau perusahaan industri yang sudah menerapkan prinsip industri hijau, itu kami merecognize-nya itu dengan memberikan berupa penghargaan industri hijau yang sudah dimulai sejak tahun 2011 sampai 2022. Bulan 2023 sedang kita review pengaturannya. Nah, dari total jumlah mungkin sudah lebih dari 2.000 perusahaan yang mendapatkan penghargaan industri hijau sampai tahun 2022. Nah, terkait sebarannya tentunya cukup tersebar, tapi seperti sudah bisa diprediksi pasti sedikit terkonsentrasi di Pulau Jawa, itu sudah pasti. Tapi juga di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa pun sudah ada beberapa perusahaan besar yang sudah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Oke, sudah ada lebih dari 2.000 perusahaan begitu ya Pak. Nah, apakah dari 2.000 perusahaan ini semuanya sudah mendapatkan sertifikat industri hijau Pak Apit? Jadi industri hijau itu dengan standar industri hijau itu memang tidak serta-merta semua industri hijau itu memiliki sertifikat standar industri hijau. Karena yang dikatakan industri hijau yang diberikan penghargaan tadi adalah penilaian berdasarkan upaya-upaya mereka melakukan transformasi menuju industri hijau. Jadi tidak serta-merta sudah tersertifikasi. Nah, terkait yang sudah tersertifikasi, itu saat ini baru secara perusahaan by NIB itu sekitar 70-80 perusahaan yang sudah tercatat, sudah tersertifikasi industri hijau. Nah, kenapa ada perbedaan? Karena standar industri hijau sendiri itu cakupan bidang usahanya untuk dari keseluruhan bidang usaha industri itu belum keseluruhannya, Mbak Anggi. Saat ini baru sekitar 37 standar industri hijau yang diberlakukan, yang mungkin dalam tahun ini akan ada penambahan 8. Sementara bidang usaha industri berdasarkan KBLI itu di atas 500 KBLI, jadi cakupannya masih rendah. Jadi tadi antara jumlah industri hijau yang diberikan penghargaan 2.000 sekian, tapi kalau yang tersertifikasi itu dibatasi oleh cakupannya itu sendiri belum menyeluruh. Baik, berarti nggak semua 2.000 perusahaan itu sudah mendapatkan sertifikat begitu ya Pak. Nah, untuk bisa menjadi industri hijau itu syarat-syaratnya seperti apa Pak? Baik, secara umum sesuai dengan definisi tadi sebetulnya dia bisa menjadi industri hijau itu kan kalau sudah menerapkan prinsip-prinsip tadi. Betul. Tapi berdasarkan hasil kita berinteraksi dengan perusahaan industri, mendengarkan keluhan-keluhan mereka ya, ternyata salah satu faktor utama dalam apakah perusahaan itu dapat memutuskan mereka bertransformasi atau tidak, itu adalah komitmen dari manajemen. Jadi kalau tidak ada komitmen dari manajemen, itu akan sulit dilakukan. Saya mungkin bicara dari sisi motifnya dulu. Mungkin ya. Karena perusahaan industri itu mereka akan bertransformasi, salah satunya tadi komitmen manajemen, yang kedua bisa juga didorong oleh kebutuhan pasar. Jadi tergantung apakah produk mereka itu pasarnya menuntut mereka harus comply dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan misalnya. Nah, banyak sekali produsen di Indonesia memang mereka mungkin top manajemennya tidak terlalu aware. Tapi ketika mereka mau ekspor ke Eropa, ke pasar Amerika misalnya, atau di dalam negeri sekalipun, ternyata klien mereka mengharuskan atau lebih memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, ini yang lebih efektif untuk menjadi motif bagi perusahaan untuk bertransformasi. Adapun kesiapan yang harus dilakukan secara teknis ya kalau dikaitkan dengan standar industri hijau misalnya ya, industri hijau yang memang mau disertifikasi, itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dari sisi aspek manajemen maupun aspek teknis. Ya, saya bisa sebutkan beberapa misalnya terkait manajemen air, energi, emisi GRK,
terus berapa banyak sih mereka melakukan efisiensi energi dan seterusnya. Nah ini yang perlu mereka siapkan, dan kami kedepannya mencanangkan ada satu program yang namanya kita sebut adalah GIRI, Green Industry Readiness Index. Ini adalah metode atau satu cara atau assessment terhadap perusahaan industri untuk kita bisa melihat kondisi awal perusahaan itu sebelum bertransformasi. Seberapa siap sih mereka untuk bertransformasi dari kondisi awal. Nah itu yang kedepannya akan kita lakukan. Baik, selain dari komitmen perusahaan juga harus didukung dengan produk dan pangsa pasarnya. Betul, begitu ya Pak Apit. Ya. Nah dari tadi Bapak menyebutkan sudah ada lebih dari 2.000 perusahaan begitu ya Pak yang sudah menerapkan industri hijau. Nah sejauh ini manfaat yang sudah didapatkan oleh perusahaan tersebut apa saja Pak Apit? Ya. Seperti yang tadi di sesi kedua di Forum Industri Nasional kan kita mengundang 4 perusahaan yang untuk memberikan lesson learn. Nah dari 4 perusahaan itu sebetulnya hanya 3 yang sudah mendapatkan sertifikasi, 1 yang belum, itu yang APR ya, yang belum. Nah kenapa mereka mau menerapkan industri hijau tadi ya driven by yang tadi saya sebutkan 2 itu, dan berikutnya adalah mereka sendiri sudah bisa melakukan perhitungan dari awal berapa banyak yang bisa mereka lakukan efisiensi ya, misalnya dari sisi energi mereka bisa melakukan apa, dan tentunya mereka juga sudah berhitung investasi yang diperlukan itu berapa dan potensial cost efisiensinya berapa. Jadi ini murni perhitungan bisnis bagi perusahaan. Nah sebetulnya campaign yang kami lakukan tadi sebenarnya ingin memberikan awareness ke semua stakeholder bahwa kalau dilakukan dengan cara yang baik dan benar, dengan perhitungan dan motif yang jelas, prinsip-prinsip industri hijau itu sangat menguntungkan. Dan itu tadi kita undang adalah perusahaan-perusahaan sudah merasakan untungnya. Ternyata ketika bertransformasi, terjadi efisiensi biaya dari biaya energi. Misalnya mereka juga menerapkan circular economy, di mana yang tadinya waste atau limbah, mereka bisa gunakan kembali untuk sebagai bahan baku, airnya bisa dimurnikan kembali untuk proses, dan seterusnya. Sehingga benefit utama dari sisi cost itu adalah potensi penghematannya. Itu yang secara aktual yang nyata bisa dilihat. Tentunya jika bertransformasi menjadi industri hijau akan berkontribusi juga terhadap aspek-aspek lingkungan yang nantinya secara agregat bisa membantu juga Indonesia untuk mencapai target-target nasional maupun internasional, dan tentunya ya akan menyelamatkan planet kita ya, walaupun terdengar utopia, tapi kan harus dimulai dari masing-masing entitas, dari yang kecil-kecil. Nanti secara agregasi bisa terlihat impact-nya lebih luas. Baik, nah tentunya untuk bisa mempertahankan industri tersebut bisa industri hijau tentunya nggak jauh lepas dari tantangan begitu ya Pak Apit. Nah sejauh ini Pak Apit melihat tantangan dari industri tersebut bagaimana? Ya memang upaya mitigasi dan ya terkait upaya penurunan emisi, terus ini kan bagian dari transformasi industri hijau ya, itu adalah upaya berkelanjutan, Pak. Saat ini menerapkan teknologi A untuk menurunkan penggunaan konsumsi energi misalnya, karena masang PLTS atap misalnya. Tahun depan itu harus melakukan upaya-upaya lain, menerapkan teknologi lain, mungkin menambah waste heat recovery dan seterusnya. Jadi upaya ini harus berkelanjutan, nggak bisa berhenti di situ, dan ini juga seiring dengan tuntutan zaman dan juga perkembangan teknologi. Semakin hari semakin banyak inovasi baru yang bisa digunakan, diimplementasikan untuk melakukan penghematan dan efisiensi. Nah tentunya sekali lagi upaya ini harus berkelanjutan, sehingga kami juga melakukan campaign atau awareness pun tidak akan berhenti, namun kontennya, isunya tentunya di-upgrade. Ya, harus terus mengikuti perkembangan zaman gitu. Itu yang kami lakukan. Ya, intinya terus mengikuti begitu ya Pak, agar terus update begitu, terus upgrade juga. Nah, Pak Apit, tentunya keberhasilan penerapan industri hijau ini bentuk sinergi gitu ya Pak, antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini seharusnya seperti apa agar bisa memperluas begitu industri hijau yang ada di Indonesia? Baik. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mungkin kami juga perlu memberikan sedikit gambaran ya. Tadi sempat kami paparkan juga bahwa target-target capaian, khususnya yang jadi matriks perhitungan di unit kerja kami kan seberapa banyak perusahaan industri bertransformasi dan seberapa banyak juga yang
tersertifikasi gitu ya. Nah, kalau yang kami tampilkan tadi adalah sebenarnya kombinasi, tapi target-target itu yang tadi saya sampaikan kan tahun depan itu 1.000 dari sekarang 70 itu adalah target yang tersertifikasi, tapi hitungannya adalah perusahaan industri. Lalu 2030 mengikuti milestone-nya dekarbonisasi Indonesia, itu bahkan kami mencanangkan harus mencapai 10.000. Itu bukan agregat ya, tambahan gitu, top up. Nah, jadi ini tidak mungkin kami lakukan sendiri. Kami bukan hanya melibatkan, ya mungkin sekarang kami menginisiasi untuk berkoordinasi secara strategis dengan pemerintah daerah, makanya kami juga melibatkan Kemendagri, tadi kita mengundang juga. Tapi kami juga selama ini sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi lain yang terkait seperti KLHK, ISDM, misalnya dengan Bappenas juga, untuk mensinergikan program-program kami gitu. Supaya apa? Supaya lebih memberikan dampak yang lebih luas ya. Kami dengan Bappenas misalnya, kami bergandengan tangan untuk mengeksekusi program sirkular ekonomi kemana-mana nih. Jadi tidak sendiri-sendiri lagi kita berjalannya. Nah, itu perlu upaya bersama. Nah, saat ini kami menginisiasi kerjasama dengan pemerintah daerah supaya menjadi kepanjangan tangan kami juga. Karena kami sumber dayanya pun terbatas, tidak mungkin kami bisa melakukan campaign ke semua daerah. Tidak mungkin pula kami bisa mengakomodir pembinaan industri di semua daerah gitu. Nah, kami berharap khususnya unsur daerah ini adalah dinas perindustrian yang ada di 38 provinsi, betul-betul menjadi fungsi kepanjangan tangan kami untuk mengakselerasi penerapan industri hijau ini. Ya, sedikit lagi mungkin ada pun yang bisa mereka lakukan ya, itu mulai dari membangun awareness dengan promosi gitu ya, dengan sosialisasi, lalu bisa memberikan pembinaan terhadap industri secara langsung, lalu juga bisa memberikan pendampingan, fasilitasi, mendorong mereka untuk tersertifikasi juga, dan bahkan memfasilitasi transformasinya pun dimungkinkan gitu, atau memberikan capacity building terhadap industrinya itu juga dimungkinkan. Baik. Tentunya tetap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kami. Gitu. Oke, kunci utamanya terus memberikan pendampingan begitu ya Pak untuk bisa bertransformasi ke industri hijau. Baik, terima kasih Pak Apit sudah bergabung bersama kami, sudah berbagi informasi terkait perkembangan industri hijau di Indonesia, dan tentunya kita berharap ya Bapak di industri di seluruh Indonesia agar bisa segera bertransformasi untuk menjadi industri hijau dan bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perindustrian. Begitu ya Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak Apit sudah bergabung, salam sehat. Baik, sama-sama, makasih. Dan pemirsa, itu tadi dialog kami bersama Pak Apit Priyanugraha selaku Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, dan kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.